ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta fa'adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Para ustaz-ustadzah yang saya hormati serta anak-anak sekalian yang saya cintai, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat, rahmat dan kasih sayang Allah yang tak terhingga, sehingga pagi ini kita bisa melanjutkan aktivitas ibadah dan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan membaca doa, diawali dengan membaca surat Al-Kahfi, rutinitas di hari Jumat ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya mengucapkan selamat Hari Santri tanggal 22 Oktober tahun 2021. Diperingati sebagai Hari Santri tidak terlepas dari perjuangan para ulama dan santri dalam mengusir penjajah Belanda yang dipimpin oleh ulama dan pendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sehingga pada saat itu ulama dan para santri mendesak pemerintah agar mengusir penjajah dengan dikeluarkannya resolusi jihad. Saat itu dikeluarkan 3 resolusi jihad. Yang pertama adalah memerangi penjajah adalah hukumnya fardu ain. Memerangi penjajah, mengusir penjajah Belanda dari bumi Indonesia adalah hukumnya fardu ain. Yang kedua, mati membela negara dalam rangka mengusir penjajah dihukumi mati syahid. Dan yang ketiga, membunuh orang yang memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa, yang dimaksud adalah penjajah, adalah hukumnya wajib. Dengan mengeluarkan 3 resolusi jihad itulah maka semangat perjuangan para ulama dan santri dalam mengusir penjajah Belanda luar biasa, sehingga diperingatilah Hari Santri yang jatuh pada tanggal 22 Oktober yang sekarang sudah kita masuki. Nah, apa Hari Santri atau santri itu apa? Santri itu adalah sebutan bagi orang yang mempelajari ilmu agama dan yang biasanya tinggal di pondok atau di asrama. Tetapi esensi dari santri itu sendiri adalah orang yang tekun dalam mempelajari ilmu. Ilmu yang Allah Subhanahu wa taala berikan melalui Al-Quran, melalui Al-Hadis, melalui alam semesta ini dikaji betul. Sehingga dengan demikian, maka orang-orang yang senantiasa tekun dalam menuntut ilmu itu disebut santri.
Santri dalam beberapa arti konotasi dalam gramatikalnya bisa disingkat atau terdiri dari 5 huruf. Huruf yang pertama yakni huruf sin, santri. Huruf sin ini disebutkan dengan safiqul khair, yakni orang-orang yang suka sebagai pelopor kebaikan. Santri, orang yang menuntut ilmu itu diharapkan menjadi orang-orang yang sebagai pelopor kebaikan di mana saja. Ketika sudah keluar dari sekolah, ketika sudah keluar dari pondok pesantren, maka dia akan menjadi pelopor kebaikan. Bahkan mengajak kepada fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Pelopor kebaikan di lingkungannya, di rumahnya, pelopor kebaikan di masyarakat, pelopor kebaikan di mana saja. Inilah harapannya orang yang menuntut ilmu itu menjadi safiqul khair, yakni pelopor kebaikan. Dengan ilmunya dia akan memberikan cahaya dan penerangan. Dengan ilmunya dia akan memberikan al-bayan, memberikan penjelasan kepada masyarakat yang butuh penerangan, yang butuh penjelasan, yang butuh bimbingan. Maka orang-orang yang menuntut ilmu itu adalah santri. Santri itu yang sin yang pertama safiqul khair, menjadi pelopor kebaikan. Yang kedua yakni huruf nun, santri. Santri, nun itu adalah nasibul ulama, yakni penerus ulama. Penerus ulama. Al ulama warathatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Nah, orang-orang yang gemar menuntut ilmu, orang-orang yang tekun menuntut ilmu, orang-orang yang konsentrasi berkhidmat menuntut ilmu, santri ini diharapkan menjadi nasibul ulama, yakni menjadi penerus para ulama. Anak-anak juga demikian, menjadi pelajar, menjadi santri al-irsyad, menjadi pelajar al-irsyad, diharapkan menjadi nasibul ulama, penerus para ulama. Dengan ilmu yang sudah dipelajari, dengan Al-Quran yang sudah dihafalkan, maka anak-anak akan menjadi nasibul ulama, penerus para ulama, menjadi penerang, menjadi pewaris para nabi, minimal untuk keluarganya nanti, menjadi teladan untuk istri, menjadi teladan bagi anak-anaknya dan lingkungannya. Maka ilmu itu akan harus senantiasa berkembang dengan adanya orang-orang yang berkhidmat dalam menuntut ilmu atau santri. Yang ketiga yakni terdiri dari huruf ta, santri, ta. Huruf ta. Huruf ta ini yakni tarikul ma'asi, yakni orang-orang yang menuntut ilmu. Santri itu adalah orang-orang yang meninggalkan kemaksiatan. Karena al ilmu nurun, ilmu itu cahaya, ilmu itu datangnya dari Allah. Maka tidak akan membawa manfaat kalau ilmu itu senantiasa dibarengi dengan kemaksiatan. Oleh karena itulah anak sekalian, seorang pelajar, seorang santri itu diharapkan menjadi orang-orang yang tarikul ma'asi, yakni orang-orang yang bisa meninggalkan kemaksiatan. Pendidikan yang berhasil itu, santri yang berhasil itu, pelajar yang berhasil itu adalah memotong mata rantai,
pemotong mata rantai. Mata rantai apa? Mata rantai semuanya, mata rantai kemaksiatan, mata rantai kemiskinan. Dan itu sudah banyak contoh. Ya. Dan yang huruf yang keempat yakni R. R itu ridho. Huruf yang keempat itu R, yakni ridho Allah. Orang-orang yang mencari ilmu, pelajar, santri itu senantiasa mencari ridho Allah. Apapun yang dilakukan adalah dalam rangka mencari ridho Allah. Apalagi ketika belajar, ilmunya diharapkan menjadi ilmu yang manfaat. Maka segala aktivitas hidupnya adalah mardhatillah, hanya mencari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian yang terakhir huruf Y atau huruf Ya, yakin. Yakin, al-yaqin, yakni keyakinan. Seorang pelajar, seorang santri memiliki keyakinan yang kuat, keyakinan yang betul-betul menancap dalam dirinya terhadap akidah dan senantiasa optimis dalam menjalani kehidupan. Oleh karena itulah santri ketika bersama para ulama dan santri itu bergabung untuk ada resolusi jihad, maka yang menginspirasi semuanya itu karena punya keyakinan diantaranya. Dia yakin betul dengan perjuangan yang hanya ingin merdeka dari penjajah bangsa Indonesia, maka pertolongan Allah itu akan datang. In tansurullaha yansurkum. Barang siapa yang menolong agama Allah, menolong agama Allah, menyelamatkan agamanya Allah, maka Allah akan memberikan pertolongan. Oleh karena itu anak sekalian, dengan spirit hari santri ini, maka marilah kita senantiasa untuk menjadi orang-orang yang menjadi pelopor kebaikan, menjadi orang yang menjadi penerus ulama, orang yang menjauhi kemaksiatan, orang yang senantiasa mencari ridho Allah, dan orang yang senantiasa punya keyakinan yang kuat terhadap kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga akronim santri itu adalah safiqul khair, pelopor kebaikan, nasibul ulama, sebagai penerus ulama, tarikul ma'asi, orang yang meninggalkan kemaksiatan, dan ridhollah, senantiasa mencari ridho Allah, dan al-yaqin, yakni orang yang senantiasa punya keyakinan akan akidah dan rasa optimis yang sangat besar. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.